Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Endang Warsiki, dalam mata kuliah Diploma 117 Pengantar Agroindustri dengan materi pengecilan ukuran dan pencampuran. Pengecilan ukuran banyak dilakukan pada proses agroindustri yang bertujuan untuk mempercepat atau meningkatkan efisiensi proses selanjutnya. Misalnya pengeringan. Bahan yang dikeringkan harus dipotong terlebih dahulu supaya dapat memperluas permukaan bahan tersebut sehingga proses pengeringan dapat berjalan lebih cepat dan lebih efisien. Pengecilan ukuran itu sendiri merupakan proses pemotongan, tidak hanya pemotongan sebenarnya, tetapi juga penggerusan, tetapi juga pemukulan, ya, suatu komoditas agroindustri menjadi ukuran yang lebih kecil dari ukuran sebelumnya yang dilakukan dengan gaya mekanik. Jadi pemotongan atau pengecilan ukuran ini memang hanya melibatkan proses fisika, bukan proses kimia atau biologi. Nah, pada dasarnya di dalam buku teks itu ada berbagai cara pengecilan ukuran yang dilakukan dengan gaya mekanik yang disebut dengan kompresi. Kompresi tentu nanti akan melibatkan gaya tekan, juga pemukulan. Atrisi nanti akan melibatkan gaya geser atau penggerusan dan juga pemotongan atau cutting. Nah, di dalam 4 cara ini digunakan untuk berbeda komoditas dalam bentuk fisik mekanis, ya. Misalnya kalau kompresi itu banyak digunakan untuk bahan-bahan yang keras, misalnya adalah biji-bijian, ya. Pukulan itu digunakan juga untuk padatan yang keras, setengah kasar, dan juga bisa dengan yang halus. Sedangkan atrisi digunakan untuk memperoleh produk-produk yang sangat halus. Contoh atrisi itu, ya, penggerusan itu contohnya misalnya mesin pemarut itu adalah atrisi, ya, atau juga penepung itu juga atrisi. Jadi akan dihasilkan produk yang sangat halus. Sedangkan pemotongan itu sendiri pasti Anda sudah paham betul, diperlukan pisau, ya, yang akan mengecilkan bahan atau komoditas dalam bentuk tertentu, baik itu misalnya slice atau pipihan, juga dadu atau dish, atau potong memanjang, dan lain sebagainya. Seperti yang saya sebutkan di slide tadi, bahwa kenapa pengecilan ukuran ini dilakukan adalah untuk mengefisiensikan atau membantu proses sebelumnya. Ini adalah contoh bagaimana tebu diekstraksi, maka batang tebu perlu dipotong-potong untuk memudahkan proses ekstraksi tersebut. Contoh yang lain tadi sudah saya sebutkan bahwa proses pengeringan, ya, atau proses ekstraksi, di mana proses ini akan terjadi lebih efisien dan lebih cepat jika luas permukaan bahan ditingkatkan dengan cara memotong materi yang akan diekstraksi maupun akan dikeringkan.
Selain itu misalnya juga kalau pengecilan ukuran sampai ke bentuk yang sangat halus itu bisa memudahkan proses pencampuran. Nah, mesin-mesin ataupun peralatan pengecilan ukuran yang akan saya jelaskan di slide berikutnya itu sangat tergantung kepada kapasitas mesin, tergantung kepada kebutuhan energi, dan juga tergantung pada bentuk dan ukuran bahan yang akan dikecilkan ukurannya. Baik, tadi sudah saya sebutkan berbagai cara untuk mengecilkan ukuran. Yang paling mudah atau paling simpel adalah pemotongan. Pada proses pemotongan ini diperlukan pisau tipis yang tajam, ya, sehingga material yang ingin diperkecil itu menjadi mudah. Nah, pemotongan sendiri nanti akan merubah bentuk material yang awal menjadi bentuk-bentuk baru seperti irisan tipis, seperti irisan memanjang, seperti irisan dadu, dan sebagainya. Pemecahan atau crushing. Pemecahan ini akan melibatkan gaya mekanik, ya. Gaya mekanik misalnya ditekan, ya, sehingga material tersebut menjadi kecil ukurannya. Sedangkan penggeseran, ya, atau shearing itu adalah kombinasi pemotongan dan pemecahan. Baik, kita akan cermati satu persatu cara pengecilan ukuran yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah pemotongan atau perajangan. Ya, diperlukan alat yang namanya pisau. Pisau ini adalah bentuk dari sebuah stainless steel tajam, ya. Pemotongan itu bisa membuat irisan pipih atau slice, bisa membuat bentuk membujur, atau bisa membentuk melintang atau pipihan yang namanya slice, ya. Bisa juga irisan dadu, tergantung kepada kebutuhan akan proses selanjutnya. Ini adalah disher atau alat pemotong yang bisa membuat dalam bentuk kubus, ya. Contoh misalnya apa? Buah-buahan kaleng yang sering dipotong dalam bentuk kubus. Yang lain adalah rotary knife cutter, itu akan memotong material menjadi bentuk yang sama, ya. Biasanya suatu blade atau pisau tajam dipasang pada suatu silinder berputar, ya, sehingga jarak antar pemotongan itu akan sama dengan keliling silinder tersebut. Alat yang lain adalah slicer, ya. Dilihat dari namanya, maka alat pemotong ini akan menghasilkan produk yang berbentuk slice atau pipihan. Biasanya pisau ini berputar, ya. Nah, pisau ini akan memotong bahan, membentuk pipihan, seperti misalnya Anda mengiris bawang bombay, ya, atau bawang merah atau bawang putih itu, atau keripik, ya. Keripik juga bentuknya adalah slice. Ini contohnya, ya.
peralatan yang akan menghasilkan produk dalam bentuk pipihan atau slice yang disebut dengan slicer. Alat berikutnya adalah shearing, cara kerjanya atau pergeseran atau pengikisan. Ya, alat ini akan menghasilkan produk yang bertekstur halus, biasanya untuk penepungan. Contohnya adalah hammer mill, ball mill, dan disc attrition mill. Apa itu ball mill? Ini adalah contoh alat hammer mill di mana ada palu ya di sekitar silinder ya, di permukaan silinder. Nah, silinder ini akan berputar, maka bahan yang besar tadi akan terbawa dan tergerus karena adanya putaran dari kepala palu ini ya, yang bersentuhan dengan permukaan silinder luar. Contoh yang jelas adalah seperti ini ya. Jadi bayangkan kalau ini berputar ya, maka bahan-bahan yang besar tadi akan saling tergencet antara permukaan palu ini dengan silinder penutupnya. Milling yang lain adalah ball mill. Seperti namanya, ball mill ini terdiri dari bola-bola stainless steel di dalam suatu silinder, di mana silinder nanti akan berputar dan bola-bola tersebut akan bergerak ke sana kemari ya, menatap silinder sekaligus akan menggerus material di dalamnya menjadi produk yang berukuran lebih kecil. Ini contohnya ya. Jadi ini adalah ball ya. Jadi bola stainless steel dan silinder ini diputar sehingga akan menghasilkan penggerusan material yang awalnya berukuran besar yang akan menghasilkan produk dengan ukuran yang lebih kecil. Berikut juga menunjukkan ball mill ya, yang ada di dalam suatu silinder. Lihat, ball mill itu terdiri dari banyak bola-bola stainless steel. Silinder ini kita putar. Apa yang terjadi, bahan yang besar tadi akan saling berbenturan dengan bola-bola ya, karena putaran dari silinder, sehingga bahan yang berukuran besar tadi akan menjadi kecil sampai berbentuk powder atau bubuk. Berikutnya saya akan perlihatkan video apa yang terjadi di dalam silinder ball mill. Selamat menyaksikan.
Kalau hammer mill terdiri dari hammer atau palu ya di dalam suatu silinder berputar. Kalau ball mill, bola-bola dalam suatu silinder berputar, maka disc mill adalah alat penghalus, akan menghasilkan powder juga yang memanfaatkan dua cakram ya, bisa single disc mill atau double disc mill. Jadi cakramnya bisa satu atau dua. Tentu dua cakram akan bekerja lebih efisien. Contoh yang sangat Anda kenal adalah mesin penepung yang ada di pasar-pasar tradisional, di mana konsumen akan membawa bahan yang mau ditepungkan, misalnya apa itu kopi, apakah itu beras, apakah itu kedelai misalnya ya, dan lain sebagainya. Pada disc mill ini, baik single disc mill atau double disc mill, sebenarnya mempunyai dua cakram. Hanya pada single disc mill, cakram yang satu tidak berputar, jadi hanya satu saja. Bayangkan ada dua cakram, yang satu diam, satu berputar ya. Dan jarak antar kedua cakram ini bisa diatur, yang memberikan celah supaya material yang akan dihaluskan masuk ke dalam celah dua cakram itu, sehingga akan terjadi penggerusan bahan atau material tersebut. Nah, makin kecil jarak antar dua cakram tersebut, maka produk akhir yang dihasilkan akan semakin halus. Dalam double disc mill, kedua cakram tersebut berputar namun berlawanan arah, sehingga efisiensi dari double disc mill itu akan lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan single disc mill. Ini adalah contohnya dari disc mill ya. Bagaimana dalamnya, sebenarnya mirip dengan proses penepungan yang ada di pasar tradisional. Alat berikutnya adalah attrition mill. Sebenarnya mirip dengan disc mill, tetapi disc mill akan menghasilkan produk yang bertekstur halus, tepung. Kalau attrition mill itu produk yang dihasilkan teksturnya agak kasar. Misalnya kacang-kacangan yang digunakan untuk ditaburkan di roti, ataupun misalnya kacang-kacangan untuk yang dihancurkan kasar untuk kepentingan permen atau yang lain. Mekanisme kerjanya persis seperti disc mill, yaitu menggunakan pergeseran ya, digeser antar dua cakram sehingga biji-bijian yang masuk di antara dua cakram tersebut akan hancur. Ini contohnya ya. Kalau ini Anda kenal sebagai penggiling sambal kacang ya, yang menghasilkan tekstur bukan powder tapi agak lebih kasar. Ini contohnya ya, ini kacang yang biasa untuk topping dari berbagai macam produk kue ya. Ini dalamnya attrition mill. Nah, ini cakramnya lebih kasar. Kalau disc mill, cakramnya itu tidak sekasar attrition mill. Baik, sekarang Ibu akan membicarakan tentang crusher atau pemecah.
Crusher menggunakan tekanan sehingga tegangan putus atau pecah dari suatu material itu terlewati dan bahan akan menjadi ukurannya lebih kecil. Ini adalah contoh ya. Kalau bar ini atau lempengan ini saya tarik ke kanan, maka produk material yang besar ini akan pecah menjadi produk kecil-kecil. Nah, alat yang paling terkenal di dalam cara crusher ini adalah jaw crusher atau seperti rahang, kemudian roller crusher dan gyratory crusher. Apa itu jaw crusher? Jaw crusher prinsipnya adalah seperti gigi geraham yang menghancurkan makanan. Kita lihat prosesnya, lihat ya. Jadi ini bergerak ke kiri ya, ada tekanan, maka material ini akan kecil ukurannya. Biasanya digunakan untuk material-material yang sangat keras. Roller crusher. Roller crusher prinsipnya adalah memecahkan menjadi ukuran kecil. Biasanya nanti hasilnya adalah lebih kasar teksturnya, tidak halus seperti dismil ya. Melewati suatu silinder yang berputar, ini boleh bertahap atau bahkan bisa juga hanya satu putaran. Maka ketika dua silinder saling berputar dan bahan itu terjepit di antara dua silinder tersebut, maka bahan akan tergencet dan kemudian pecah dan menghasilkan produk yang lebih kecil ukurannya. Contoh crusher yang lain adalah ini seperti umbrella ya, yang dinamakan dengan gyratory crusher. Pada mekanismenya ya, bahwa umbrella ini atau seperti payung ini akan menekan ke atas dan kemudian menggencet material yang berada di antaranya. Gritter itu juga salah satu alat untuk mengecilkan ukuran yang dihasilkan dengan cara attrition atau pergeseran. Baik, Ibu akan melanjutkan materinya tentang pencampuran. Nah, salah satu proses selanjutnya dari pengecilan ukuran adalah pencampuran bahan tentunya. Pencampuran ditujukan untuk menghasilkan suatu produk yang homogen ya, atau juga memperbaiki konsistensi dari produk sebelumnya dengan menggunakan alat pengaduk atau alat pencampur lainnya. Nah, pencampuran ini alatnya dibagi berdasarkan dari jenis bahan yang dicampur, apakah itu liquid, apakah itu pasta, atau apakah itu solid ya. Nah, juga dibagi berdasarkan jenis pengaduknya, apakah menggunakan propeller, apakah menggunakan double cone mixer, ribbon blender, dan lain-lain. Jadi saya ulang, alat pencampuran itu dibagi berdasarkan bahan yang dicampur dan berdasarkan jenis pengaduk yang digunakan. Alat pencampur liquid biasanya menggunakan propeller mixer.
Propeller itu adalah baling-baling pada suatu helikopter, itu namanya propeller. Jadi diaduk menggunakan baling-baling, ya. Nah, bentuk baling-baling itu bisa bermacam-macam. Ada impeller. Impeller itu kalau misalnya baling-balingnya hanya lurus saja. Blade, kalau baling-balingnya itu ujungnya ada yang tajam, misalnya adalah seperti mesin blender, itu adalah blade ya propellernya. Dan ada juga yang seperti baling-baling dari helikopter, ya, jadi bentuknya seperti bunga. Nah, yang lain, bahan yang lain yang diaduk juga bisa dalam bentuk granulat atau butiran-butiran. Dengan bentuk bahan baku yang granulat ini, maka biasanya menggunakan double cone mixer. Apa itu double cone mixer? Itu adalah alat pencampur yang mempunyai dua kerucut, ya, kemudian dikasih as di tengahnya dan diputar. Nah, tentu saja proses pemutaran ini akan membawa dua jenis material, ya, akan bercampur satu dengan yang lain. Ini adalah contoh double cone mixer, ya. Jadi ada dua cone di sisi ujung dan di sini, dan ini diputar, ya, diputar. Nah, propeller itu adalah ini adalah propeller yang digunakan untuk meningkatkan proses pencampuran. Alat pencampur pasta atau adonan itu banyak, ya, misalnya adalah ribbon mixer. Jadi ribbon mixer, kalau Anda pergi ke pembuat donat misalnya, mereka punya satu ribbon mixer yang besar untuk mencampur adonannya. Ini adalah contoh, ya, gambar dari ribbon mixer. Ribbon itu adalah pita, maka ini seperti pita yang beralur, ya, sehingga kalau misalnya ini kita putar, maka dia akan membawa material yang dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Saya akan menunjukkan video bagaimana ribbon mixer itu bekerja. Silahkan menyaksikan.
pencampuran yang terakhir adalah mixer tipe 5 atau juga disebut dengan poni mixer ya. Sama, ini sebenarnya kalau dalam mixer yang tadi itu sebelumnya dengan silinder yang diputar, kalau ini bentuknya bukan silinder tetapi seperti kuda poni. Baik, itu semua adalah pertemuan ke-13 ya, dengan materi pengecilan ukuran dan pencampuran. Semoga Anda bisa memahami apa yang saya berikan pada mata kuliah ini, dan kita tinggal 1 minggu lagi untuk pertemuan ke-14. Saya tutup ya pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.